A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiya. Surat Maryam ayat 55 masih menjelaskan tentang sosok Nabi Ismail. Kemarin di ayat yang sebelumnya wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Jadi di sini melanjutkan daripada ceritanya Nabi Ismail dan juga sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Maryam untuk Nabi Ismail. Tengeriki dingendikaken kemarin sudah diberi sifat shadiqul wa'di, bahwa Nabi Ismail itu adalah sosok orang yang benar-benar menepati janji, sangat menepati janji. Wa kana rasulan nabiyya, sekaligus sosok yang menjadi rasul dan juga nabi. Sekarang sifat yang selanjutnya yang dimiliki oleh Nabi Ismail yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat ini, surat ini, yaitu wa kana ya'muru ahlahu ay qaumahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyah. Dan Ismail itu memerintahkan terhadap ahlinya. Ahli di sini ada yang mengatakan ini merupakan keluarga, ada yang mengartikan ahli di sini adalah kaumnya, ya, masyarakatnya, kaumnya. Bis salati, memerintahkan terhadap kaumnya atau keluarganya, memerintahkan untuk melaksanakan salat dan juga menunaikan zakat. Wa kana 'inda rabbih mardiyah, dan Nabi Ismail merupakan sosok yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, sosok yang diridhoi di sisi Tuhannya. Mardiyah ini merupakan asluhu marduun. Ini belajar iklal awak dhewe. Mardiyun, mardiyah asluhu marduun. Kulibatil wawani ya aini wadhamma tu kasrotan. Ya, jadi nang ngriki cara iklale ngoten dingendikaaken nang ngriki asalnya mardiyun adalah marduun. Kulibatil wawani, dua wawunya diganti menjadi dua ya. Ai fawaqat al-waw asaniyatu mutatarrifatan kulibat ya'an fajtama'atil wawu wal ya'u wa sabaqat ihdahuma bisukun kulibatil wawu ya'an wa udhimat fil ya'. Wa hadzal wasfu tengeriki dikatakan diganti kedua wawunya itu menjadi ya. Ya, kemudian ai fawaqat al-waw asaniyatu mutatarrifatan, maka wawu yang kedua itu terletak pada akhir sendiri. Ini proses awalnya ya. Pertama kan di situ ada marduun. Maka wawu yang kedua karena terletak pada akhir sendiri itu diganti menjadi ya. Jadi menjadi marduyun. Fajtama'atil wawu wal ya'u, maka berkumpullah wawu dan juga ya, wasabaqat ihdahuma bisukun, yang salah satunya itu disukun, yakni wawunya marduyun. Maka kalau seperti itu kelibat al wawu ya'an, ya, wawu yang pertama diganti menjadi ya, wa udhimat fil ya, dan kemudian diidghamkan menjadi kepada ya. Itu prosesnya seperti itu. Nah, kemudian maka kan masih menjadi marduyun, maka diganti wadhammatu kasratan, digantilah dhammahnya menjadi kasroh. Iki proses iklali, Pak. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi proses iklali ku ngene. Aku tak terangin secara ringkes mawon, ini memang bahasa Arab ya. Secara ringkesnya mardiyun, mardiya itu kan nasabnya ya. Kalau rofaknya itu kan bacanya mardiyun. Mardiyun itu asalnya adalah marduun. Berarti ini termasuk daripada yang nakis wawu. Ya. Jadi kalau kaidahnya yang seperti yang dilakukan oleh para ulama itu kan, kalau kamu ingin mengetahui ini binanya bina apa,
maka kamu bisa melihat di perubahan-perubahan sihotnya. Yang asalnya madi nanti berubah menjadi mudhari', yang mudhari' nanti berubah menjadi ke masdar. Itu kamu nanti bisa mengetahui ini merupakan nakis apa. Lah asalnya mardiyun itu adalah marduun. Wawu yang pertama itu wawu maf'ul, wawu yang kedua itu merupakan wawu lam fi'il. Ya. Maka karena kaedahnya itu wawu yang kedua itu berletak pada akhir, maka ini keberatan, maka diganti menjadi ya. Maka menjadi marduyun. Lah di situ ada kumpul dua, wawu sama ya. Dan salah satunya yang pertama itu didahului dengan sukun. Maka kalau seperti itu wajib diganti wawunya menjadi ya, menjadi marduyun. Ya. Kemudian diidghamkan menjadi marduyun dan kemudian dhammahnya dot itu diganti menjadi kasroh biar sesuai dengan tuntutannya ya. Maka jadilah lafadz mardiyun. Pun itu hanya menjelaskan secara i'lalnya. Sekarang kita membahas mengenai tafsirannya dulu. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholati. Masya Allah. Ini para ulama khilaf arti daripada wa kana ya'muru ahlahu, dan Nabi Ismail itu memerintahkan terhadap ahlinya. Ahlinya, ahl, makna ahl itu kalau kita mengikuti yang ada dalam kitab tafsir Jalalain dan juga yang ada disebutkan dalam tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi, maknanya ahl itu adalah memang kaum. Kalau secara makna asal itu ya keluarga, Pak. Secara makna asal ahl itu keluarga. Keluarga atau lebih khususnya ahliku, makna bahasa Arabnya kan akeh. Ahli itu bisa dimaknani cuma bojo. Bojo itu maknane ahl. Bisa diartikan ahl itu keluarga. Nah, bisa diartikan keluarga. Cuma yang dikehendaki di dalam ayat ini itu para ulama khilaf. Kalau kita mengikuti yang dalam kitab tafsir Jalalain dan Imam Fakhruddin Ar-Razi, itu beliau mengatakan arti daripada ahl di sini harus dimuroti sebagai bukan keluarga tapi seluruh kaumnya. Mulakno teng mriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim wal aqrab fil ahl annal murad bihi man yalzamuhu ay yu'addiya ilaihi asy-syar'u fa yadkhulu fihi kullu ummatihi min haitsu lazimahu fi jami'ihim ma yalzam al-mar'a fi ahlihi khassatan. Jadi ngeten, jadi memang kalau yang diartikan dalam tafsir Jalan dan juga Syekh Fakhruddin Ar-Razinya bahwa yang dikehendaki daripada makna ahl di sini adalah semua orang yang mana seorang nabi dan juga seorang rasul itu berkewajiban untuk menyampaikan syariat, berkewajiban untuk menyampaikan risalah kepada mereka. Maka kalau seperti itu mencakup kepada semua kaumnya, bukan hanya sekedar keluarga. Ngoten lho. Bon, dadi ngoten. Hadza idza humila al-amru al-mafrud minas shalah waz zakah. Fa in humila ala nadbi fihi ma kana al-murad annahu kana kama yatahajjadu bil-lail ya'muru ahlahu ay man kana fi dari fi dzalikal waqt bidzalik wa kana nadaruhu lahum fid din yaghlibu ala syafaqati alim fid dunya bi khilafi ma ali aksarun nas. Wa qila kana yabda'u bi ahli fil amri bis shalah wal ibadah liyaj'alahum qudwatan liman siwahum. Dados kalau yang ada di dalam tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi, kalau yang dimaksud dengan memerintahkan terhadap sholat dan juga zakat, ini yang dimaksud adalah sholat dan juga zakat yang wajib, maka ahl itu harus dimurati seluruh kaumnya, ya, karena ini merupakan sebuah kewajiban. Jadi sing jenenge Nabi Ismail itu benar-benar mengajak, benar-benar menyampaikan risalah dan juga syariat berupa kewajiban untuk melaksanakan sholat dan juga zakat kepada seluruh kaumnya. Cuma kalau yang dikehendaki dengan bisolati wa zakat di sini adalah sebuah perkara yang sunnah, memerintahkan terhadap keluarganya terhadap sholat untuk melaksanakan sholat dan juga zakat, ini perkara yang sunnah. Maka kalau seperti itu yang dikehendaki adalah ahl di sini muradnya adalah keluarga. Tak baleni maneh.
ahl ini menjadi keluarga. Artinya nopo sama persis yang didawuhkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi Nabi Ismail itu seperti halnya beliau sendiri melaksanakan tahajud di waktu malam. Nabi Ismail itu memerintahkan terhadap keluarganya, yakni seluruh orang yang ada di dalam rumahnya, baik itu istri dan juga anak, di dalam waktu tersebut. Kenapa kok yang diperintahkan itu keluarga dulu? Yakni kana nadharuhu lahum fid dini yaghlibu ala syafaqati alaihim fid dunya. Jadi merupakan belas kasihannya Nabi Ismail kepada keluarganya, bentuk pendidikannya Nabi Ismail kepada keluarganya, sampai-sampai Nabi Ismail itu benar-benar mampu mendidik keluarganya terlebih dahulu. Karena nopo? Bi khilafi ma'alihi aksarun nas wa qila kana yabda'u bi ahli fil amri bis salahi wal ibadah liyaj'alhum qudwatan liman siwahum kama qala wa anzir ashiratakal aqrabin wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha ku anfusakum wa ahlikum nara. Niki. Tadi tengeri tinggi-tinggi akan ada yang mengatakan memang yang dimaksud di sini adalah bukan kaumnya tapi keluarganya. Karena nopo? Nabi Ismail itu memang benar-benar memerintahkan agar keluarganya itu benar-benar sholih, agar keluarganya itu benar-benar semangat di dalam melaksanakan yang namanya ibadah. Karena bahwa dawai Allah Ta'ala wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu terlebih dahulu dan bersabarlah kamu di dalam melaksanakan sholat. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah kalian semua, diri kalian semua dan keluarga kalian semua dari api neraka. Jadi kewajiban pertama seorang manusia adalah ku anfusakum wa ahlikum nar. Jogon dhisik awakmu dhewe, kemudian jogon pisan keluarga kalian semua dari api neraka. Gampangane ngomong ngeten lho Pak, gampangane ngomong. Orang itu kalau mau mencapai yang namanya titik dakwah, mengajak orang lain, mengajak halayak umum kepada sebuah kebaikan, maka kewajiban yang pertamanya adalah ku anfusakum. Dia harus selesai dengan permasalahannya dirinya sendiri. Napa? Dia harus selesai dengan permasalahannya sendiri. Lek awake dhewe sik kurang tepak iku ora iso. Kudu awake dhewe sing dimarekno dhisik, baru kemudian ku anfusakum wa ahlikum nar. Baru kemudian yang ditata yang nomor 2 adalah keluarga. Nah iya, akan menjadi sebuah problem kalau seseorang itu belum bisa menata keluarganya secara baik, namun dia sudah keluar ke sana kemari dengan membawa gaya membenahi. Gampangane ngomong akan ditertawakan orang. Bakal diguyu Pak, metu nang jowo ceramah dan juga seterusnya, gaya memperbaiki, memberikan yang namanya pencerahan, yang memberikan yang namanya seminar, tapi belum selesai dengan permasalahan pribadinya, belum selesai dengan permasalahan keluarganya. Ana wa kana ya'muru ahlahu bis sholati waz zakati. Memang benar-benar memerintahkan, ngoten loh, memerintahkan terhadap keluarganya terlebih dahulu. Jadi keluarga ini sama persis dengan yang didawakan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi. Kanjeng Nabi niku nggih sama persis dengan Nabi Ismail ngeten niki. Rupane napa teng mriki dingendikaken. Lakin lima da ikhtassa ahlau bidzat ikhtassa ahlau li annahum al-bai'ah al-mubasyirah allati in saluhat lirrajuli saluhalahu baituhu wa saluhat lahu dzurriyyatuhu. Niki lho bayang nih, niki sing didhawuhna kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi. Kenapa Allah Ta'ala di dalam ayat ini menyebutkan bahwa Nabi Ismail adalah sosok yang memerintahkan terhadap keluarganya untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan zakat. Ini tidak lain tidak bukan karena ketika li'an ikhtassa ahlahu li'anam al-bai'ah al-mubasyirah. Di sini disebutkan yang paling pertama kali terlebih dahulu adalah keluarganya. Karena keluarga itu adalah lingkungan kecil yang benar-benar bahasanya bertemu secara langsung terhadap seorang laki-laki. Kalau halayak umum itu kan lingkungan besar yang tidak bertemu secara langsung. Tapi kalau ini yang namanya sinten iki jenenge keluarga itu al-bai'ah al-mubasyirah atau lingkup kecil, kehidupan kecil, lingkup kecil yang sifatnya itu bertemu langsung dengan seorang laki-laki. Yang mana allati in saluhat lirrajuli saluhalahu baitu. Ketika lingkup kecil itu berupa keluarga itu dianggap atau benar-benar menjadi baik, maka
seorang laki-laki itu tadi keluarganya juga akan menjadi baik, wa saluhat lahu dzurriyyatuhu, semua dzurriyyahnya juga akan menjadi baik. Mulane teng mriki dawuhnya Syekh Muta'al Asy'ari dilanjutkan, idza kana lirrajuli yulafitu ahlahu ila dzikrillahi wassalati khamsa marratin fil yaumi wal lailati fa innahu bidzalika yasuddu at-tariqa 'ala syaitan. Kalau ada seorang laki-laki mampu membuat keluarganya untuk terus mengingat terhadap Allah Ta'ala, untuk terus melaksanakan sholat 5 waktu di setiap malam dan juga siangnya, maka dengan hal tersebut seorang laki-laki itu telah menutup jalannya syaitan. Wa falaisa lahu majalun fi baitin yusalli ahluhu al-khamsa salawatin. Maka tidak akan ada celah, bahasa ngeten nggih, maka tidak akan ada celah di dalam rumah yang seluruh keluarganya melaksanakan sholat 5 waktu secara aktif bagi syaitan. Pun. Jadi keberhasilan paling utama bagi seorang laki-laki adalah mampu mendidik keluarganya secara baik. Niku ngoten. Mulane teng mriki diriwayataken valida lidzalika fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul rahimallahu imra'an istaiqadha minal lail fasalla rak'ataini summa aiqadha ahlahu. Niki lho. Semoga Allah Ta'ala selalu merahmati seorang laki-laki yang dia itu bangun di waktu malam, kemudian dia melaksanakan sholat tahajud, dan kemudian dia mampu membangunkan seluruh keluarga. Dekne yo mampu sholat 5 waktu, yo mampu melaksanakan sholat tahajud. Mari dekne sholat tahajud, guga-guga keluargane. Fa inim tanaat nadhoja fi wajhihi al-ma'a. Lah ini lek sampai bojone memang keluargane ora gelem tangi, napa disiram banyu. Ya itu disiram banyu maksudnya diciprati banyu. Ya, diciprati banyu. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail fasalat rak'ataini summa aiqadat zaujaha. Dan semoga Allah Ta'ala merahmati seorang perempuan, seorang istri yang dia itu bangun tatkala malam untuk melaksanakan salat tahajud 2 rakaat, kemudian dia mau membangunkan terhadap suaminya. Fa inim tanaat nadajat fi wajhi alma. Kalau istrinya telah membangunkan suaminya enggak mau bangun, diciprati banyu. Diciprati banyu di airnya. Maka kalau kita memahami dari hadis ini ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dalam kitab Musnadnya ini, baik sing lanang, baik sing wedok itu intinya adalah saling mengingatkan. Napa? Intinya adalah saling mengingatkan. Gak sing anak, gak sing bapak, gak sing bojo, gak sing bojo suami, gak sing istri, podo-podo saling mengingatkan. Lho nggih estu. Ini untuk menciptakan yang namanya suasana surgawi di dalam rumah ya. Intinya ya ini saling mengingatkan. Kalau tasih eling ini dadi gare eling napa namanya kalau ini enggak ada kerabat wonten nang Drasmon iki jenenge Yai Rozak. Yai Rozak niku enggak ada garwa. Kebetulan itu beliau iku karo bojone iku balapan tangi dhisik. Paham ora? Balapan tangi dhisik. Ya kalau bahasanya beliau itu rodok setengah berbangga-bangga sama nasab. Aku keturunane Mbah Gani, aku keturunane Mbah. Jadi gampangane ngomong sik misanan ngono lho, Pak. Sing iki keturunane A, sing iki keturunane B. Lah iki mengadakan kesepakatan dengan suaminya dengan istrinya. Ayo sapa dhisik sing tangi? Kira-kira keturunane mbahmu apa kira-kira keturunane mbahku? Nah, kebetulan kok sing tangi dhisik iku sing wedok, sing istrine. Akhirnya sing Yai Rozaki rodok kaisinan. Artinya itu tadi ya. Yang ingin saya simpulkan itu sebenarnya satu. Ana teng mriki idzan faqullu rajulin wa kullu imra'atin yastati'u fi kulli lailatin ayyakuna rasulan li ahlihi wa li bai'ihi wa li bai'atihi yaqumu fiha bi muhimmatir rasul. Teng mriki tinggi katakan pokoknya setiap laki-laki, setiap perempuan yang mampu di setiap malam untuk menjadi seorang rasul bagi keluarganya, bagi lingkupnya, maka dia yang bisa dia itu menyampaikan
fungsi yang bisa menyampaikan risalah yang dibawa oleh seorang rasul, maka hendaknya dia menyampaikan. Ayo kita sama-sama istilahnya mengemban dakwah kewajiban seorang rasul. Kalau kita tidak mampu menerapkan untuk halayak umum bahasanya ya, minimal kita bisa mendidik terhadap keluarga kita. Situ paling minim dewe. Minimal kita bisa membawa terhadap keluarga dewe. Lah, bagaimana caranya kita bisa mendidik keluarga kita dengan baik itu tadi? Ya, intinya nggih satu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian semua dan keluarga kalian semua dari ya Allah ya Rabbi ya Karim bisa selesai dengan keluarganya. Tengeriki dingin-dingin ya. Bagaimana caranya ben keluargane awak dewi kumang isok nurut dengan apa yang kita perintahkan. Awak dewi kepingin menciptakan keluarga yang sama-sama mampu mendirikan salat 5 waktu, tahajud, duha, istilahnya benar-benar taat dan juga sholih. Bagaimana caranya? Syaratnya satu, ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita harus selesai dengan permasalahan diri kita sendiri. Napa? Kita harus selesai dengan permasalahan diri kita sendiri. Mulane salah setunggal kiai syair ndawuhaken iki siirane enek Pak nang kitab Jurumiyah apa nang Imriti aku ya lali. Pokoke nang syairane teng mriku dindikaken orang itu kalau mau terutama biar keluarganya itu mau nurut terhadap dia, syaratnya itu satu. Teng mriki dindikaken wa innaka idzmata tima anta amiru bihitul fiman iyyahu ta'muru atiya. Ya. Niki syaratnya. Artinya napa? Wa innaka idzmata tima anta amiru. Tatkala engkau sudah melaksanakan apa yang engkau perintahkan kepada orang lain, bihitul fi man ta'muru. Wa innaka idzmata tima anta amiru bihitul fiman iyyahu ta'muru atiyah. Balen mana ya? Jadi kalau kamu ingin menciptakan keluarga yang benar-benar salat 5 waktu, tahajud lengkap, mampu kamu perintahkan dengan mudahnya. Iku syaratnya mek siji. Kamu sendiri yang benar-benar sudah selesai dengan permasalahan kamu dan kamu sendiri yang sudah selesai untuk melaksanakan hal yang apa kamu perintahkan. Karena napa dawuh Kiai Syair wa inna ka izmata timaan ta'amiru bihitul fiman iyyahu ta'muru atiyah. Tatkala kamu wa inna ka izmata timaan ta'amiru, tatkala kamu sudah melaksanakan apa yang sudah kamu perintahkan kepada orang lain, bihitul fi man iyyahu ta'muru atiyah, maka akan kamu menemukan orang yang kamu perintahkan itu tadi juga melaksanakan terhadap perintahmu. Syaratnya ya mek siji ku tok. Syaratnya mek siji ku tok. Kalau kamu sudah selesai dengan permasalahan kamu, kalau kamu sudah menunaikan terhadap apa yang kamu jalani secara baik, niscaya kamu akan memerintahkan terhadap orang lain dalam keadaan orang lain itu pasti akan melaksanakan terhadap perintahmu secara mudah. Niku ngoten. Make gak usah cerita dawa-dawa, mbok ora tutup Pak iki jam 6, Pak. Jadi syaratnya siji nggih, iling-ilingen tenan. Oh ya jangan sampai gayane ngongkon keluargamu tahajud, ngongkon keluargamu salat duha sedangkan kamu sendiri gak mau salat tahajud. Kowe ngongkon anakmu ngongkon salat 5 waktu tapi kowe dhewe ora salat 5 waktu. Wah. Mesti ora iso. Angel ngono kuwi. Oke iling-ilingen. Wa inna ka idzmata tima anta amiru bihitul fiman iyyahu ta'muru atiyah.
tatkala kamu sudah melaksanakan suatu hal yang kamu memerintahkan terhadap orang lain, niscaya kamu akan menemukan orang yang kamu perintahkan itu akan melaksanakan terhadap perintahmu. Karena kamu terlebih dahulu sudah selesai dengan permasalahan kamu, karena kamu terlebih dahulu sudah melaksanakan terhadap apa yang kamu perintahkan. Yes, paham ya Cah ya? Yes, ini ngoten. Ini bahkan ayat muru ahlahu bis sholati, memerintahkan terhadap yang namanya salat dan juga memerintahkan terhadap yang namanya zakat. Pun itu Nabi Ismail. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pun, jadi Nabi Ismail itu tenanan ngongkon keluargane untuk melaksanakan sholat dan juga untuk melaksanakan zakat. Terakhir wa kana inda rabbihi mardiyah. Nabi Ismail adalah sosok nabi yang diridhoi di sisi Tuhannya. Orang itu kalau sudah mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, mari Pak. Orang itu sudah selesai. Cara bahasane, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Orang itu kehidupan ini yang dicari ya tidak lain, tidak bukan adalah ridhonya Allah Ta'ala. Jadi kalau sudah menjadi sosok mardiyah, sosok yang benar-benar diridhoi oleh Allah Ta'ala, wis mantun mulakno huwa fi nihayatil madhi li annal mardiyah indallah wal faiz fi kulli ta'ati bi a'la darajat. Mriki ketika akan kalau orang itu meminta, kalau orang itu sudah mendapatkan predikat mardian, orang yang diridhoi, maka dia sudah berada di puncak kebaikan. Karena dia merupakan orang yang mampu, sudah melaksanakan, sudah beruntung dalam segala bentuk ketaatannya. Mulakno cara bahasan Imam Fakhruddin saya As-Sawi juga sama. Tengeriki akan hadal wasfu jami'un likulli khairin li anna man kanat af'aluhu mardiyatan li rabbi wala yasduru anhu illa kullu birrin wa ihsanin. Pokoke kabeh wong sing nek diridhoni Gusti Allah wis niku wis puncak kebaikan. Mulakno sangat sulit Pak, sangat sulit untuk mendapatkan level dan juga taraf diridhoi Allah Ta'ala niku sangat sulit dan juga tidak mudah. Makanya kita selalu minta setelah kita diberikan taufik untuk melaksanakan segala bentuk kebaikan, kita selalu minta agar seluruh kebaikan kita itu diterima dan juga diridhoi oleh Allah. Karena seperti yang didhawuhkan oleh dalam kitab Hikam. Dalam kitab Hikam niku dingendikaken ngeten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Saya tak wajahna nih kitab Hikam. Inilah teng kitab Hikame dingendikaken rubbama fatahalaka babat ta'ah wa ma fatahalaka babal qabul. Terkadang Allah Ta'ala itu membukakan terhadap seseorang manusia yang namanya pintu ketaatan. Tapi Allah Ta'ala tidak membukakan bagi dia pintu diterima, pintu ridho. Ini na'udzubillahi min dzalik. Bahkan warubama qada 'alaika adzamba fakana sababan fi sababil usul. Terkadang seseorang itu banyak dan seringkali melaksanakan dosa, akan tetapi dengan segala bentuk dosanya itu dia menyebabkan dia bisa sampai terhadap Allah Ta'ala. Jadi yang namanya kehidupan ini penuh dengan misteri. Tak baleni mana. Yang namanya kehidupan ini penuh dengan misteri. Ono wong sing penggaweane taat terus, tapi setelah dibukakan pintu taat sama Allah Ta'ala, dia tidak dibukakan pintu qabul, pintu diterima, pintu ridho. Ini na'udzubillahi min dzalik. Ya banyak orang yang tiap harinya kehidupan sehari-harinya dia itu selalu melaksanakan dosa. Akan tetapi dosa tersebut terkadang mampu menghantarkan dia untuk sampai di hadapan Allah Ta'ala. Nah, ini. Tapi sekali lagi kamu gak usah njaluk sing aneh-aneh. Kula berarti tak gawe dosa ae. Sing penting kan iso nang pangeran. Nah, salah. Kita mintanya adalah agar kita dibukakan untuk kita pintu ketaatan, ya sekaligus dibukakan untuk kita pintu qabul, pintu ridhonya Allah Ta'ala. Iku ngono. Wan wa kana inda rabbihi mardiyah. Kalau lanjutaken malih
Wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Sekarang kita membahas Nabi Idris. Ngriki dikatakan wadhkur fil kitab Idris wa huwa jaddu Abi Nuhin. Dan tuturkanlah wahai Muhammad di dalam kitab ini yakni Al-Qur'an Nabi Idris. Nabi Idris itu merupakan wa huwa jaddu Abi Nuhin, merupakan mbahnya bapaknya Nabi Nuh. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya Nabi Ismail itu merupakan Nabi Idris itu merupakan sosok yang siddiq, orang yang benar-benar di dalam imannya, orang-orang yang benar-benar siddiq, orang-orang yang benar-benar jujur, sekaligus nabi ya, sekaligus juga merupakan seorang nabi. Pun, jadi niki sak mangke awak dhewe bahas yang namanya beliau Nabi Idris. Nabi Idris itu merupakan lakop. Tak baleni maneh, Idris itu bukan nama tapi itu merupakan lakop atau sebuah julukan. Idris itu julukan. Nama asalnya teng mriki dingendikaken wasmuhu Akhnuh bin Sis bin Adam. Jadi Idris itu nama asalnya adalah Akhnuh bin Sis bin Adam. Jadi cucunya Nabi Adam. Kenapa kok beliau Nabi Idris, asalnya namanya Nabi Akhnuh, dikasih julukan Idris? Karena li'annahu awwalu man darasa al-kutubah. Orang yang pertama kali belajar dan mengajarkan kitab-kitab itu namanya adalah Nabi Idris. Karena poli annallaha anzal alaihi salasina sahifatan. Karena Allah Ta'ala itu menurunkan terhadap Nabi Idris 30 sahifah. 30 sahifah kitab. Sahifah itu halaman. 30 halaman kitab. Dan bahkan kila hiyallati nazalat ala abihi wa kila huirha wa huwa awwalu man khatta al-qalam. Awal kali manusia di bumi ini yang mulai mengajarkan dan menulis itu ya Nabi Idris. Dan bahkan wa khata asyaba, beliau yang pertama kali mengajarkan ilmu menjahit, wattakhadha as-silaha, bisa membuat yang namanya pedang, ya, wa qatal al-kuffara, memerangi orang-orang kafir, wa nadhara fi ilmin nujumi wal hisab, beliau yang mengajarkan ilmu nujum dan juga ilmu hisab. Segampangane ngomong, manusia yang pertama kali yang di muka bumi ini adalah tidak lain tidak bukan adalah sinten Nabi Idris. Jadi Idris itu berasal dari kalimat darosa. Darosa itu maknanya mengajar, belajar dan mengajarkan sebuah kitab. Idris niku maknanya darosa. Awalnya kata diambil dari kalimat darosa yang maknanya mengajarkan. Jadi pertama kali sing mengajarkan kitab, mengajarkan membaca dan juga menulis iku jenenge Nabi Idris. Dan yang pertama kali sing iso njahit iku yo Nabi Idris. Pun itu namanya Nabi Idris. Niku para ulama sedanten sepakat ngaten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, adapun makna kalimat daripada siddiqon. Siddiqon itu kemarin sudah bolak-balik dingendikaken maqam siddiqiyah. Itu adalah maqam di mana seorang nabi, seorang hamba itu sangat jujur. Ada yang biasanya kalau lek ngaos ihya niku oleh maknani Gus Atok niku siddiqon niku wong kang banget temene ing dalam iman. Di dalam melaksanakan iman itu sangat benar-benar di dalam menjalankan iman. Cara gampangane ngomong no, orang yang siddiqon, orang yang benar-benar bertakwa, orang-orang yang benar-benar taat, itu namanya siddiqon. Innahu kana siddiqan nabiyah. Sekaligus seorang Nabi Idris ini merupakan seorang yang menjadi nabi. Tengeriku dingendikaken ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Intinya siddiqon niku ya, niki lho kula sing paling demen. Murate itu adalah walladzi yubalihu fi tasdiqi ma ja'ahu minal haqq fayaj'alullahu lahu bidzalika furqanan wa isyraqan yumayyizu bihi al-haqqa fala yatasadamu ma'ahu syaitanun.
Arti daripada as-siddiq adalah seseorang yang sangat di dalam membenarkan apa yang datang kepadanya berupa sebuah kebenaran, maka Allah Ta'ala menjadikan dengan hal tersebut sebuah hal yang membedakan bagi dia, yang bisa seseorang itu memiliki keahlian yang bisa membedakan antara sebuah kebenaran dengan kebatilan. Gampangannya ngomong, orang kalau mau disebut atau menyandang predikat siddiqon, orang yang benar-benar jujur, orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh dalam menjalankan imannya adalah orang-orang yang di dalam hatinya itu memiliki perasaan yang kuat, cara bahasa Jawane patok bangkreng, di dalam membedakan antara sebuah kebenaran dan juga sebuah kebatilan. Itu jenenge siddiqon. Jadi cara ono barang haram no ya tegas Pak dikatakan haram. Ono barang halal ya tegas dikatakan halal. Itu namanya siddiqon. Pun, ini ngoten. Lanjut, wa rafa'nahu makanan aliyah, dan kami mengangkat, surat Maryam ayat 57. Wa rafa'nahu makanan aliyah. Dan kami mengangkat Nabi Idris di dalam sebuah tempat yang sangat tinggi. Nah, ini juga para ulama khilaf bahwa ini maksudnya bagaimana Nabi Idris itu diangkat di sebuah tempat yang sangat tinggi, itu maksudnya bagaimana? Ada yang mengatakan huwa hayyun fis sama'i ar-rabi'ati. Ada yang mengatakan bahwa maksud daripada Allah Ta'ala mengangkat terhadap Nabi Idris di tempat yang sangat tinggi adalah karena Nabi Idris hingga sekarang itu masih hidup berada di langit yang nomor 4. Awis sadisah, awis sabi'ah, ada yang mengatakan di langit ke-6, ada yang mengatakan di langit ke-7. Jadi statusnya Nabi Idris itu sepakat bahwa memang Nabi Idris itu masih hidup berada di langit ke-6, ada yang mengatakan di langit ke-4, ada yang mengatakan di langit ke-6, ada yang mengatakan di langit ke-7. Ada yang mengatakan aufil jannati, ada yang mengatakan Nabi Idris itu sekarang posisinya berada di surga. Adkhalaha ba'da an udhiqa al-maut wa uhyiya walam yakhruj minha. Jadi Nabi Idris itu dimasukkan surga setelah Nabi Idris itu merasakan yang namanya sebuah kematian, kemudian dihidupkan kembali dan tidak mau keluar dari surga. Nabi Idris ora gelem metu teko surga. Cara lengkapin itu seperti yang didawuhkan oleh Syekh As-Sawi. Jadi ceritanya niku ngeten. Wa rafa'nahu makanan aliyah, tadi kan ada yang khilaf, ada yang mengatakan itu berada di langit, ada yang mengatakan di surga. Kalau di langit, ada yang mengatakan di 4, 6, atau 7. Cerita awalnya adalah ngeten. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, ada yang mengatakan tempat di situ, ada yang mengatakan makanan aliyah, tempat yang luhur itu adalah merupakan sebuah tempat yang hissi. Memang benar-benar tempat yang tinggi, memang benar-benar sebuah tempat. Ada yang mengatakan warafa'nahu makanan aliyah, dan kami mengangkatnya pada sebuah tempat yang sangat tinggi. Ada yang mengatakan itu bukan merupakan sebuah tempat yang sifatnya itu bisa kita indra, tapi maksudnya itu adalah pangkat. Jadi kami meninggikan pangkatnya Nabi Idris, ditinggikan pangkatnya. Ada yang mengatakan muradnya seperti itu. Tapi kebanyakan para ulama memurati bahwa ini memang sebuah posisi. Bukan hanya sekedar derajat, tapi memang sebuah posisi. Bukan hanya sekedar pangkat, tapi memang ini merupakan benar-benar sebuah tempat. Jadi ceritanya, tenger iki ting dikaken, ono sing mengatakan di posisi langit ke-4, 6, atau 7, ada yang mengatakan di surga. Ada proses atau bahasannya. Dan para ulama itu khilaf, kenapa kok moro-moro Nabi Idris itu diangkat menuju langit atau ke surga. Ada yang mengatakan faqila innahu kana yurfa'u li Idris kulla yaumin minal ibadah mislu ma yurfa'u li jami' ahlil ardi fi zamanihi fa'ajaba minhu al malaikah. Jadi cerita niku ngeten. Nabi Idris iku dulu jadi Nabi Idris itu memiliki sebuah keistimewaan berupa nopo? Tiap harinya laporan ibadahnya itu sangat banyak, menyamai dengan ibadahnya orang seluruh bumi pada zamannya. Saking ngakei ibadahnya Nabi Idris.
Wah, ganjarane gedene sakmono, Pak. Akhirnya nopo? Nah, iki gak iso, ini kamu gak perlu gumun. Krana nopo? Krana seperti yang didawahkan kalian para ulama. Adal alal khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan atas sebuah kebaikan itu dia mendapatkan ganjarannya. Kowe ndudukne wong, kowe ngejak wong mondok, kowe ngejak wong kebaikan, kemudian dia mengamalkan sebuah kebaikan itu. Maka orang yang menunjukkan itu tadi mendapatkan ganjaran amale orang yang diajak. Paham berarti? Lah mongko seorang nabi, wis katakan saiki Kanjeng Nabi Muhammad lah, Pak. Sing ngejak wong Islam kabeh seluruh umatnya ini loh. Kabeh ini lah sinten sing ngejak itu Kanjeng Nabi. Berarti ganjaran Kanjeng Nabi ngalah-ngalahi wong sak bumi, Pak. Paham ora? Krana kabeh sing ngajak iku Kanjeng Nabi. Jadi bukan suatu hal yang sifatnya kok iso ganjarane Nabi Idris itu akeh padha setara dengan ganjaran ngibadahi wong sak bumi. Ya krana alasane iku mang. Saiki lek catatan ganjarane Kanjeng Nabi Pak wis gak kena diitung. Krana apa sing dilakoni tiap-tiap daripada umatnya itu masuk kepada tabungan amalnya, catatan amal baiknya Kanjeng Nabi. Krana napa Kanjeng Nabi yang menunjukkan. Maka sama dengan Nabi Idris ini tadi. Kita lanjutkan lagi. Jadi Nabi Idris iku mang pertama ganjarane dilaporkan kepada Allah Ta'ala bahwa memiliki ganjaran ibadah yang setara dengan ganjaran ngibadahi wong sak dunyo. Akhirnya nopo fa'ajaba al malaika, seluruh para malaikat ini podo gawo, podo gumun, podo takjub. Fakila wastaqo ilaihi malakul maut. Akhirnya kebetulan malaikat pencabut nyawa ini akhirnya menjadi demen, menjadi cinta, menjadi demen kepada Nabi Idris. Kamane ngomong lek ono wong kok apik tenanan, ganjarane apik nggare rindu malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel. Akhirnya malaikat Israel ini menjadi rindu kepada orang-orang baik ngene iki, Pak, ya. Terus dilanjutkan lagi fasta'dana rabbahu fi ziyarati fa adina lahu. Akhirnya malaikat Israel meminta izin kepada Allah Ta'ala agar diizinkan untuk berziarah, bertemu dengan Nabi Idris. Dan diizinkan oleh Allah Ta'ala fa'atahu fi surati bani Adam. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Akhirnya malaikat Israel ini mendatangi Nabi Idris dalam keadaan menggunakan bentuk seorang manusia. Wa kana Idris yasumud dahr. Nabi Idris itu memiliki amaliyah, salah satunya adalah berpuasa dahr. Bendino poso. Falamma kana waqtu iftarihi da'ahu ila ta'am. Akhirnya tatkala waktunya berbuka, Nabi Idris ini memanggil si malaikat Israel yang sudah menjelma menjadi manusia. Ayo Pak, ini mangan dijak ngono malaikat Israel karo Nabi Idris. Fa abai aku lama'ahu, tapi mboten purun dahar. Nabi sinten malaikat Israel yang menjelma menjadi manusia ini enggak mau dahar bersamaan dengan Nabi Idris. Fa fa'ala salasalayalin. Dan terus dijak mangan ora gelem sampai 3 malam. Akhirnya fa'angkarahu Idris, mulai ingkar, Nabi Idris ini mulai ingkar, ini ana menungso dijak mangan ora gelem piye. Menungso apa udun. Wa qala lahu fil laila as-salisah, untuk malam ketiganya. Akhirnya Nabi Idris ini mulai curiga, mulai kepo. Sebenarnya beliau ini siapa kok 3 hari 3 malam diajak makan enggak mau, diajak berbuka juga enggak mau. Uridu a'lamu man anta. Saya pengen tahu sebenarnya sampean itu siapa sih? Kok dijak makan itu enggak mau. Dan mriki dikatakan ya Allah ya Rabbi ya Karim, qala ana malikul maut. Ana malakul maut. Dawuhnya malaikat Israel yang menjelma menjadi manusia itu tadi ngomong, "Loh, saya ini adalah malaikat pencabut nyawa. Ista'dantu rabbi an usbihan ashabuka." Saya sudah meminta izin kepada Tuhanku untuk bersamaimu. Faqala Idris li ilaika haja. Nabi Idris ngomong, "Oh, kamu malaikat Israel loh.
kebetulan aku duwe hajat Pak nang awakmu. Jarine malaikat Israil. Qala ma hiya, apa hajat kamu? Apa kebutuhan kamu kepadaku? Qala takbidu ruhi. Malaikat Nabi Idris malah jala, kamu kan jarine kan malaikat Israil. Saya punya kebutuhan, saya punya hajat agar kamu napa mencabut nyawaku. Jabutan nyawaku. Jarine Nabi Idris. Sangar Pak, jaluk mati Pak malah Nabi Idris. Ketemu papasan malaikat Israil malah jaluk dicabut nyawanya. Fawahallahu ilaihi an akbit ruhah. Akhirnya Allah Ta'ala memberikan wahyu terhadap sinten malaikat Israil. Ya wis, kalau memang permintaannya Idris itu minta dicabut nyawanya, ya cabutan wahai malaikat Israil, cabutan nyawanya. Faqabadhaha wa raddaha ilaihi fi sa'atin. Ya, jadi akhirnya malaikat Israil itu benar-benar mencabut nyawanya, tapi langsung dikembalikan seketika itu pula. Jadi dicabut nyawanya tapi kemudian dikembalikan seketika itu pula. Faqala lahu malakul maut mal faida fi su'alika qabdarru. Terus apa gunanya engkau meminta untuk dicabut ruhnya? Mari dicabut, mau dibalikna terus gunane apa? Faqala li'adzuqa al-mauta wa hummatau, supaya saya itu merasakan yang namanya mati dan kesulitan yang ada dalam sebuah kematian. Fa'akunu asyadda isti'dadan, sehingga aku benar-benar bisa mempersiapkan yang namanya itu sebuah kematian. Kamane ngomong ngeten lho, ini sangarnya Nabi Idris. Jadi Nabi Idris itu benar-benar njaluk nang malaikat Israil ben nyawane dicabut, tapi marang ngono dicabut tenanan kemudian dikembalikan seketika itu pula. Akhirnya malaikat Israil kan muskil. Lah terus gunane awakmu njaluk dicabut nyawane wang lho apa? Mari dicabut langsung dibalekno. Nabi Idris menjawab, iya, supaya saya benar-benar merasakan apa yang namanya itu sebuah kematian dan seluruh hal yang sifatnya ada dalam kematian, sehingga saya benar-benar bisa bersungguh-sungguh di dalam menerapkan, di dalam mempersiapkan apa itu yang namanya sebuah kematian. Kamu kalau tahu kan banyak ya di media sosial itu ada orang yang pernah mengalami yang namanya mati suri, Pak. Napa? Mengalami mati suri. Nang jerone matine dekne iku wah mengalami dan melihat banyak siksaan, akhirnya dekne tangi ku jan wedi tenanan. Itu fungsinya. Akhirnya faqala lahu Idris, innali ilaika hajah. Wahai Israel, aku punya keperluan yang nomor 2. Dijawab lagi, qala wa ma hiya, apa keperluan kamu yang nomor 2 itu apa? Qala tarfa'uni ilas sama. Saya pengen kamu mengangkat saya menuju langit. Gawon aku mendukur langit. Jadi ini Nabi Idris kepada malaikat Israil. Qala tarfa'uni ila sama li'andura ilaiha wa ilal jannah wa an-nar. Saya pengen kamu membawa dan mengangkat saya menuju langit supaya saya bisa melihat langit dan juga supaya saya melihat surga dan juga neraka. Katanya Nabi Idris, fa'adzinallahu lahu farfa'ahu. Allah Ta'ala memberikan izin kepada beliau. Akhirnya nopo? Allah Ta'ala memberikan izin. Akhirnya Nabi Idris ini diangkat tenanan menuju langit. Ya, falamma qaruba minan nar qala li ilaika hajah. Tatkala Nabi Idris itu mendekat, sudah dekat terhadap yang namanya nopo? Terhadap yang namanya neraka, maka beliau menjawab, beliau meminta qala li ilaika hajah. Saya punya kebutuhan nomor 3. Rupane napa? Qala wa madurid, apa yang kamu inginkan? Qala tas'alu malikan hatta yaftahu abwabah. Saya minta tolong agar yang namanya ini neraka dibuka pintunya. Ya, akhirnya dibuka beneran. Pintunya neraka dibuka. Faqala lahu kama araitani an-nar fa arini al-jannah. Teng mriki akan ya Allah ya Rabbihu ya Karim, setelah Nabi Idris itu dibukakan pintu neraka, Nabi Idris juga request lagi agar dibukakan yang namanya pintu surga. Ya. Fadhhaba bi ilal jannah, dibawa menuju pintu surga dan kemudian meminta agar pintu surga dibuka, akhirnya dibuka juga. Fadkhalahu al jannah, akhirnya minta dimasukkan ke surga. Akhirnya Nabi Idris itu malbuzur
surga. Summa qala lahu malakul maut ukhruj li ta'uda ila maqarrika. Sangar ya. Nabi Idris sih cara bahasa kasar ngomong pinter ngakali. Bahasan mari mlebu surga, sing iki malaikat Israel ora iso mlebu surga, ngenteni nang jopo. Bahasa kasaran ngomong ngoten, ukhruj ya fa adkhalau al jannah, dimasukkan sama malaikat Israel ke surga, kemudian malaikat maut, malaikat Israel berkata, ukhruj li ta'uda ila maqarrika. Ayo, metu ayo. Supaya kamu kembali ke posisi awalmu berupa di dunia. Ayo balik. Jangan surga, ayo balik. Kamu kan melbu mek kepingin kepo tok to. Melbu mek kepingin kepo, kepingin isi taunya surga, kepingin mengetahui isi daripada surga. Akhirnya nopo? Fata'allaqa bi syajaratin wa qala ma akhruju min. Akhirnya sing malaikat Nabi Idris sing mang dikongkon metu kalau malaikat Israel, ya toh. Ora gelem malah akhirnya gandolan karo salah satu pohon yang ada di surga seraya berkata, saya tidak mau keluar dari surga. Yo moh Pak, mari mlebu surga ya kon metu yo moh to. Akhirnya dilanjutkan lagi teng ngriki fa ba'asallahu malakan hakiman bainahuma. Ini Allah Ta'ala mengutus sebuah malaikat yang bijaksana yang menengah-nengai antara keduanya, yakni malaikat Israel dan juga Nabi Idris. Malaikat Israel memaksa agar Idris ini keluar dari surga, sementara Idris bersikukuh nggak mau keluar dari surga. Faqala lahu al-malik, faqala al-malak, malaikat si yang bijaksana yang menjadi penengah-tengah ini, malakala takhruj. Idris, kenapa kamu kok tidak mau keluar? Kenapa kamu Idris kok nggak mau keluar ini? Kenapa? Kan kamu belum waktunya masuk surga. Masuk surga ini kan kamu kan cuma kepo, kamu cuma pingin tahu toh. Akhirnya Nabi Idris berkata, qala li annallaha ta'ala qal kullu nafsin dha'iqatul maut wa qad duku. Karena pertama Allah Ta'ala itu telah berfirman bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia itu pasti merasakan yang namanya sebuah kematian. Dan aku telah merasakan kematian. Aku semari mati sediluk mang loh. Jadi ini Nabi Idris. Wa qala wa in minkum illa wariduha. Dan Allah Ta'ala berkata, dan tidaklah setiap dari kalian itu kecuali pasti datang kepada surga, kecuali mendatangi surga. Dan kini aku setelah mendatangi surga. Wa qala Allah Ta'ala juga berkata, wa ma hum minha bimukhrajin. Dan mereka orang-orang yang telah memasuki surga itu tidak akan pernah dikeluarkan dari surga. Maka walastu akhruj, ya kalau Allah Ta'ala berkata bahwa orang yang sudah memasuki surga itu pasti tidak akan dikeluarkan dari surga, lah aku wis kadung mlebu. Janjine pangeran nek wong wis kadung mlebu surga ora bakal ditok. Ora enek ceritane wong lek mlebu surga ditokne ora enek. Sing enek sakgurunge mlebu surga iku diberseni dhisik nang neraka, baru dimasukkan surga untuk selamanya. Wa mahum anha bimukhrajin. Tidak ada satupun orang yang sudah masuk surga itu untuk diusir, untuk dikeluarkan dari surga, enggak enak ceritaan. Lah aku kadung mlebu, ora iso kowe kate ngusir aku. Iki pinter akal-akalane Nabi Idris ya pinter ngene iki. Akhirnya napa? Fa'auhallahu ila malakil maut bihi ya. Terus mana dakhala al-jannah wa bi amri la yakhruj ya. Bi idni dakhala al-jannah wa bi amri la yakhruju minha. Terus nang mriki dikaaken, ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Maka Allah Ta'ala memberikan wahyu terhadap malaikat Israel yang meminta Nabi Idris keluar dari surga. Ya wis, biizni dakhalal jannah, dengan izinku Nabi Idris masuk surga. Maka ya juga kelanjutannya wa bi amri la yakhruju minha, dan juga dengan perintahku sing jenenge Nabi Idris itu tidak keluar dari surga. Fahuwa hayyun hunaka, maka Nabi Idris itu hingga saat ini itu hidup di surga. Itu makna daripada warafa'nahu makanan aliyah. Pun ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Ki wis setengah pitu cah. Pun sak monten mawon nggih. Ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila
wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjada wa bukiya. Surat Maryam ayat 58. Iki menjing mawon ilahuna wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.